Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang pengantar akuntansi bagian 1. Di bagian ini aku mau bahas dasar-dasar akuntansi. Pertama, kita mesti ngerti dulu apa itu akuntansi. Nah, di sini ada dua pengertian akuntansi. Yang pertama, dilihat dari sisi proses, yaitu akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian pengertian yang kedua ini dilihat dari sisi pemakai, yaitu akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sampai sini sudah ada gambaran. Jadi kesimpulannya, akuntansi merupakan serangkaian proses yang menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi proses akuntansi yang terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada identification atau aktivitas identifikasi, yaitu mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada recording atau aktivitas pencatatan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis. Kemudian yang ketiga ada communication atau aktivitas komunikasi, yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Berikutnya ini adalah pihak-pihak mana aja yang menggunakan data-data akuntansi. Jadi ada dari pihak internal atau dari dalam perusahaan, kemudian ada dari pihak eksternal atau dari luar perusahaan. Dari pihak internal contohnya ada manajemen, finance atau keuangan, marketing atau bagian pemasaran, dan human resource atau bagian sumber daya. Lalu dari pihak eksternal ada investor, kreditur, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Nah, mereka ini melihat data atau memerlukan laporan keuangan untuk membuat berbagai pertimbangan atau keputusan. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Ini penting banget untuk kita ketahui karena beda organisasi perusahaan, beda juga cara pencatatannya. Nah, yang pertama ada proprietorship atau perseorangan. Ini dimiliki oleh satu orang, seringkali bisnis jenis layanan kecil. Pemilik menerima keuntungan apapun, menderita kerugian apapun, dan secara pribadi bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya. Contohnya, usaha kecil atau UKM seperti bengkel, penato, salon, rumah makan, toko kelontong, dan lain-lain. Yang kedua ada partnership atau kemitraan atau persekutuan. Ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih, tanggung jawab pribadi umumnya tidak terbatas. Kemudian ada perjanjian kemitraan. Nah, contohnya pembagian keuntungan biasanya berdasarkan pada perjanjian ini. Contohnya ada firma, CV, dan lain-lain. Yang ketiga ada corporation atau perusahaan. Kepemilikan dibagi menjadi saham-saham, diatur berdasarkan hukum perusahaan negara, tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Contohnya ada PT, koperasi yayasan, BUMN, dan lain-lain. Jenis-jenis bisnis atau jenis-jenis perusahaan. Ini juga penting untuk kita ketahui karena beda jenis bisnis
Beda juga cara pencatatan akuntansinya. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Perusahaan ini memproses bahan mentah menjadi bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya PT Indofood, di mana perusahaan ini mengubah barang mentah menjadi barang jadi berupa produk makanan dan minuman. Kemudian yang kedua ada perusahaan perdagangan. Perusahaan ini memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk barang jadi untuk dijual kembali. Perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis. Contohnya ada Indomaret. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan ini menyediakan produk jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Contohnya ada bank yang menyediakan jasa keuangan. Lalu ada hotel menyediakan jasa penginapan. Kemudian salon yang menyediakan jasa perawatan atau kecantikan dan lain-lain. Berikutnya adalah persamaan dasar akuntansi, yang merupakan suatu rumus dasar tentang akuntansi yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau bisa disebut juga harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, aset ini disebut juga kelompok aktiva, kewajiban ditambah ekuitas disebut kelompok pasiva. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian, kewajiban merupakan hak dari kreditur yang mencerminkan utang perusahaan. Lalu, ekuitas adalah hak dari pemilik. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita bisa lihat bahwa aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan itu bisa berasal dari hutang perusahaan atau bisa berasal dari pemilik. Selanjutnya adalah akun-akun. Nah, akun sendiri merupakan suatu formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sejenis dan dapat merubah komposisi aset, kewajiban, dan modal pemilik. Sebenarnya ada kelompok aset, kewajiban, ekuitas, lalu ada pendapatan dan juga beban. Tapi di persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban itu masuk ke kelompok ekuitas. Aset dapat dikelompokkan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar merupakan harta yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kas, piutang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Lalu ada aset tetap. Aset tetap merupakan harta yang sifat pemakaiannya relatif tetap dan jangka waktu pemakaiannya tahan lama lebih dari 1 tahun. Contohnya ada tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Lalu ada aset tak berwujud, yaitu suatu harta yang tidak memiliki bentuk dan wujud fisik, tetapi memiliki nilai atau hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Contohnya ada hak paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan merek dagang. Lalu kewajiban. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang bunga, pendapatan diterima di muka. Lalu kewajiban jangka panjang ya tentunya utang yang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Kemudian contoh akun ekuitas adalah
ada modal pribadi atau modal saham, kemudian ada laba ditahan, PRIV atau drawing atau dividen. PRIV merupakan pengambilan kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya, atau dividen. Dividen merupakan pembagian hasil laba perusahaan kepada para pemilik saham. Lalu ada pendapatan dan juga beban. Nah, selanjutnya adalah transaksi. Proses pencatatan akuntansi tidak dapat dilakukan tanpa diawali dengan adanya transaksi. Nah, di sini transaksi adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Mungkin terjadi di eksternal atau internal perusahaan. Tidak semua aktivitas mewakili transaksi. Setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Sekarang kita bahas ilustrasi transaksi bisnis sama hubungannya dengan persamaan akuntansi. Nah, di sini ada soal bengkel Putra dimulai pada tanggal 1 Mei. Buatlah persamaan akuntansi dari transaksi berikut untuk bulan Mei. Jadi, usahanya adalah suatu bengkel dimiliki oleh Putra dimulai pada tanggal 1 Mei. Kita diminta untuk membuat persamaan akuntansi dari transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Nah, transaksi yang pertama ini adalah Putra menginvestasikan $10.000 secara tunai untuk memulai bengkel. Nah, sebelum kita input transaksi ini, kita tulis dulu persamaan akuntansinya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang termasuk akun aset di sini ada kas, piutang usaha, dan peralatan. Nah, sebenarnya kan akun aset ada banyak, tapi kita cantumkan aja yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada transaksi yang mengharuskan kita menyantumkan akun perlengkapan, kita bisa tambahkan akun perlengkapan, tapi di sini kita tidak menggunakan akun perlengkapan. Lalu di bagian kewajiban ini ada hutang, lalu di bagian modal ada modal Putra. Langsung aja, Putra menginvestasikan $10.000 secara tunai untuk memulai bengkel, maka kas akan bertambah senilai $10.000 dan modal juga bertambah $10.000. Kenapa begitu? Karena dalam persamaan akuntansi itu minimal harus ada dua komponen yang berpengaruh. Karena di sini Putra selaku pemilik usaha menginvestasikan $10.000 secara tunai. Jadi, kas perusahaan bertambah dan modal Putra juga bertambah. Sisi kiri dan sisi kanan balance $10.000. Yang kedua, membeli peralatan seharga $5.000 secara tunai. Maka yang terjadi adalah peralatan perusahaan akan bertambah senilai $5.000 dan kas akan berkurang $5.000. Karena pembayaran terjadi secara tunai. Kalau misalnya secara kredit, kas tidak akan berkurang, tetapi hutang akan bertambah $5.000. Sisi kiri $5.000, sisi kanan $5.000. Tapi di sini dilakukan secara tunai, jadi kas berkurang $5.000. Min $5.000 ditambah $5.000 sama dengan 0, dan sisi kanan juga 0 karena tidak ada perubahan apa-apa. Transaksi yang ketiga adalah membayar tunai $400 untuk sewa kantor bulan Mei. Kalau ada kata tunai, berarti ada hubungannya sama kas. Kas dipakai untuk apa? Di sini keterangannya untuk
sewa kantor selama bulan Mei. Maka sewa itu kan beban, dan beban itu mengurangi modal. Jadi akun-akun yang berpengaruh adalah kas berkurang senilai 400 dan modal juga berkurang senilai 400. Yang keempat, menerima $5.100 dari pelanggan untuk layanan perbaikan. Nah, kali ini perusahaan mendapatkan suatu pendapatan senilai $5.100, maka kas akan bertambah $5.100. Dan pendapatan itu sifatnya menambah modal, maka modal putra akan bertambah $5.100. Sisi kiri bertambah 5.100 dan sisi kanan juga bertambah 5.100. Transaksi yang kelima, menarik uang tunai $1.000 untuk penggunaan pribadi. Menarik uang berarti kas berkurang 1.000 dan untuk penggunaan pribadi ini kan disebut prive atau drawings, dan prive itu sifatnya mengurangi modal, maka modal putra juga akan berkurang 1.000. Kas berkurang 1.000, modal putra berkurang 1.000. Transaksi yang keenam, membayar gaji karyawan paruh waktu sebesar $2.000. Nah, membayar gaji berarti mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang berarti kas akan berkurang 2.000. Dan gaji karyawan itu adalah beban. Beban gaji itu sifatnya mengurangi modal, maka modal putra juga akan berkurang 2.000. Kas berkurang 2.000 dan modal berkurang 2.000. Transaksi yang ketujuh, dikenakan $250 biaya iklan secara kredit. Nah, kali ini tidak mengeluarkan kas karena pembayarannya dilakukan secara kredit. Biaya iklan ini merupakan beban iklan, maka modal akan berkurang 250 dan hutang akan bertambah 250 karena pembayarannya tadi secara kredit atau secara hutang. Jadi hutang bertambah 250 dan modal putra berkurang 250. 250 dikurang 250 sama dengan 0, dan sisi kiri tidak ada perubahan, jadi sama-sama 0. Transaksi yang ke-8, memberikan layanan perbaikan sebesar $750 secara kredit. Nah, setelah memberikan layanan perbaikan, kita akan mendapatkan namanya pendapatan, dan pendapatan itu menambah modal, maka modal putra akan bertambah senilai 750. Tetapi karena dilakukan secara kredit, maka kas tidak bertambah, tapi yang bertambah adalah piutang. Nah, piutang adalah tagihan kepada pihak lain yang menerima jasa secara kredit, atau dia itu ngutang karena belum bayar secara tunai. Oke, selanjutnya transaksi yang terakhir, menerima uang tunai $120 untuk pelayanan yang sebelumnya ditagih. Menerima uang tunai berarti
kas bertambah senilai $120. Dan untuk layanan yang sebelumnya ditagih, berarti uang ini diberikan oleh orang yang sebelumnya menerima jasa tetapi dia belum bayar. Nah, maka piutang usaha berkurang 120. Kas bertambah 120, piutang usaha berkurang 120. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Yang kas 10.000 dikurang 5.000 dikurang 400 ditambah 5.100 dikurangi 1.000 dikurangi 2.000 dan ditambah 120, hasilnya adalah 6.820. Piutang usaha 750 dikurangi 120, totalnya 630. Kemudian peralatan ini 5.000, hutang 250, modal putra 10.000 dikurang 400 ditambah 5.100 dikurang 1.000 dikurang 2.000 dikurang 250 dan ditambah 750, hasilnya 12.200. Lalu kita jumlahkan yang kelompok aktiva 6.820 ditambah 630 ditambah 5.000 sama dengan 12.400. Dan sisi kanan 250 ditambah 12.200 sama dengan 12.450. Nah, sudah bisa kelihatan kan bahwa sisi kiri dan sisi kanan itu balance. Kalau tidak balance, berarti ada yang salah dengan pengelompokan atau pengklasifikasian transaksi terhadap akun-akun. Lalu di sisi kanan bisa kita lihat bahwa modal itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama ada investment atau investasi pemilik, yang kedua ada expense atau beban, ketiga ada revenue atau pendapatan, dan yang keempat adalah drawings atau pengambilan kas oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang laporan keuangan. Perusahaan menyiapkan 4 laporan keuangan dari data akuntansi yang diringkas. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu melaporkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk periode waktu tertentu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan bentuk single step. Bagian atas dicantumkan nama usahanya, yaitu contohnya Bengkel Putra. Kemudian baris kedua adalah nama laporan. Baris ketiga adalah waktu periode. Berisi pendapatan, kemudian beban, kemudian menghasilkan laba bersih. Laba bersih didapat jika pendapatan melebihi biaya atau beban. Nah, ini kan pendapatannya lebih besar daripada biaya, maka menghasilkan laba bersih. Jika rugi bersih, beban melebihi pendapatan. Nah, kalau misalnya pendapatannya lebih sedikit daripada beban, maka di sini bukan laba bersih tetapi rugi bersih. Nah, laporan laba rugi kan menunjukkan laba bersih, dan laba bersih itu diperlukan untuk menentukan saldo akhir dalam laporan perubahan modal. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal.
Isi laporan perubahan modal itu menunjukkan alasan mengapa ekuitas pemilik meningkat atau menurun selama periode tersebut. Nah, ini kan contoh laporannya itu berakhir 1 bulan. Maka isinya yang pertama itu modal pada awal periode, yaitu tanggal 1 Mei. Pada tanggal 1 Mei, pemilik menginvestasikan modalnya senilai 10.000. Kemudian ditambah dengan laba bersih terjadi pada bulan itu, yaitu 3.200, menghasilkan 13.200. Lalu dikurangi dengan penarikan pemilik, yaitu 1.000. Maka modal putra pada akhir periode atau pada tanggal 31 Mei adalah 13.200. Nah, saldo akhir dalam laporan perubahan modal ini nantinya diperlukan dalam penyusunan neraca. Nah, laporan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Nah, ini pada tanggal 31 Mei. Aset tercantum di bagian atas, kemudian diikuti oleh kewajiban dan ekuitas pemilik. Ini aset, lalu di bawahnya kewajiban dan modal pemilik. Ini namanya laporan posisi keuangan bentuk stafel ya. Lalu total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, ini total asetnya semuanya adalah 12.450. Lalu total kewajiban ditambah modal sama dengan 12.450. Jadi sama ya, laporan posisi keuangan itu harus menunjukkan bahwa total aset sama dengan total kewajiban ditambah modal pemilik. Nah, saldo kas yang ada pada laporan posisi keuangan ini nantinya harus sama dengan saldo akhir yang ada pada laporan arus kas. Nah, 6.820 lalu harus sama dengan saldo kas di laporan arus kas 6.820. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi itu berisi keterangan kas yang didapat dan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, ini kas yang diterima dari pelanggan yaitu 5.220. 5.220 ini berasal dari kas ini 5.100 ditambah 120, ini kan kas yang diterima dari pelanggan, yaitu kas pendapatan ya. Jadi masuknya ke arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian dikurangi pembayaran untuk beban. Bebannya itu 2.400. Ini dalam kurung maksudnya tanda kurang ya. 2.400 ini berasal dari yang min 2.000 dan min 400. Ini adalah kas yang dikeluarkan untuk beban. Nah, jadi ini dikurangi pembayaran untuk beban 240 min 240. Lalu arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 2.820. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi yaitu berisi pembelian atau penjualan aset tetap. Nah, di sini hanya ada pembelian peralatan. Peralatan itu kan aset tetap. Nah, 5.000 berasal dari sini. Ini adalah kas yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk membeli peralatan tadi.
Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Berisi modal pemilik dikurangi dengan penarikan kas oleh pemilik. Nah, ini kas diterima dari investasi pemilik 10.000, ini dari sini. Lalu dikurangi penarikan kas oleh pemilik atau drawings di 1.000 dari sini. Lalu menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah 9.000. Maka dijumlahkan semuanya 2.820 ditambah min 5.000 ditambah 9.000 sama dengan 6.820. Jadi saldo kas 31 Mei sama dengan 6.820. Totalnya sama dengan yang di persamaan akuntansi tadi. Lalu informasi arus kas itu menjawab pertanyaan ini, dari mana uang tunai berasal? Yang ini kas diterima dari pelanggan. Lalu yang ini kas diterima dari investasi pemilik. Lalu untuk apa uang tunai digunakan? Yang ini untuk membayar beban, yang ini untuk pembelian peralatan, dan yang ini untuk kepentingan pribadi pemilik. Oke teman-teman, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga setelah nonton video ini, teman-teman jadi tahu pengertian akuntansi, tahu 3 aktivitas utama akuntansi, bentuk-bentuk organisasi bisnis, jenis-jenis perusahaan, persamaan dasar akuntansi, pengguna dan penggunaan data akuntansi, dan laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.